Chapter 785, There is no magic. Yuan Xinggang, lama tidak bertemu. Jadi kamu di sini juga, Xiao Yunshan. Yuan Lao dan Xiao Yunshan saling memandang dengan tenang, dan berbicara dengan tenang. Seolah-olah mereka begitu akrab dengan teman-teman lama mereka yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Tetapi mereka begitu dingin seperti orang asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ren Xiaoyun melihat sosok Xiao Yunshan, tetapi dia merasa cemas dan berkata dengan cemas, pencerahan besar. Anda baru saja datang, pria tua ini telah menembus fusi jiwa. Yang lebih sulit untuk ditangani daripada rumor. Oh, Soul Fusion, dengan mengerutkan kening, Xiao Yunshan tidak bisa tidak melihat Yuan Lao dalam-dalam, tapi dia tertawa keras. Yuan Xinggang. Anda mengejutkan saya lagi. Dengan kualifikasi Anda, saya menegaskan pada awalnya bahwa sulit untuk menembus dunia virtual, tapi saya tidak berharap untuk menerobos dunia yang mencairkan jiwa hari ini. Anda benar-benar seorang pria yang dapat menciptakan keajaiban. Tanpa sadar, Yuan Laowei menggelengkan kepalanya perlahan dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada keajaiban di dunia ini, hanya ketekunan yang tak ada habisnya. Saya hanya berpegang teguh pada tujuan saya dan tetap pada akhirnya. Iya, tapi meskipun begitu, kamu membuka mataku lagi. Xiao Yunshan sedikit mengangguk dengan kekaguman yang dalam. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Ketika Yuan mendengar ini, dia tiba-tiba menunjukkan jejak kehilangan. Sayangnya, ini mungkin terakhir kalinya. Apakah kamu di sini hari ini untuk datang dan membunuhku? Tidak, aku baru saja mendengar tentang keputusan Zongmen. Aku tahu kamu akan segera mati, dan akhirnya datang menemuimu. Menggelengkan kepalanya perlahan, Xiao Yunshan menoleh untuk melihat Ren Xiaoyun, yang sedang melihat ke sisi lain. Tetapi kemudian berkata, tapi sepertinya aku harus menembak hari ini. Yuan Xinggang, kamu dan emosiku, kita semua saling kenal. Sumpah kami ketika kami marah masih ada di telinga kami, Anda harus tahu tekad saya. Jelas menganggukkan kepalanya, Yuan Lao tidak bisa menahan tawa. Ya, semuanya adalah prioritas sekte. Karena Tian Xingzong memutuskan untuk membunuh orang tua hari ini, Anda harus dieksekusi sebagai konsekrasi yang hebat pula. Pahami, dan selalu pahami. Kalau begitu kita tidak perlu bicara lagi. Ayo bergerak. Sejak masa hidupku, pertempuran ke-102 adalah pertempuran terakhir. Mengangkat tangannya perlahan, Xiao Yunshan membuat isyarat undangan, dan berkata dengan ringan. Untuk karma hidup kita ditarik untuk berhenti sepenuhnya. Mata menyipit tanpa sadar, Yuan Laowei sedikit bergerak, sedikit mengangguk, pertempuran ini, biarkan kau tahu, prestasi orang tua itu selama bertahun-tahun. Hehehe. Tetap saja, kamu tidak bisa menyakitiku. Itu mungkin tidak perlu. Tanpa sadar dengan tawa, Yuan Lao meledak menjadi tubuh penuh, dan baju besi berskala kuning yang tebal menyebar ke seluruh tubuh. Dan kekuatan yang kuat terus memancar ke sekeliling. Jelas, ia telah mengumpulkan kekuatannya. Bahkan penguasa jiwa leleh ganda seperti Ren Xiaoyun, pada saat ini, tidak bisa menahan diri untuk bernapas dengan tiba-tiba stagnan. Dan hatinya ketakutan, apakah ini momentum yang dapat dilepaskan oleh praktisi yang baru saja menerobos ranah jiwa yang meleleh? Bocah tua ini benar-benar tidak mudah. Xiao Yunshan melihatnya, dan murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetaran, dan memuji, baiklah, kamu, orang tua, itu akan selalu mengejutkanku. Karena itu yang terjadi, aku juga nyata, sebelum berpisah, untukmu berlatihlah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yunshan juga mengguncang tubuhnya, dan pedang tajam di sekelilingnya, jari-jarinya bersama, dan suara logam berbisik. Dan ujung-ujung tajam seluruh tubuh sepertinya memotong segala sesuatu di dunia secara instan. Xing Tianjian, satu pedang berjalan terus. Tidak ada yang bisa dihentikan di bawah pedangnya, ini adalah kekuatannya, kekuatan tuan pertama dari 3 kasus melindungi negara. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Yuan Lao menghela nafas tanpa daya, dia layak untuk pedang surga dan dia sudah memiliki perasaan dalam hatinya. Namun, dia masih tidak tersentak di matanya, berteriak keras, menginjaknya, dan bergegas menuju Xiao Yunshan. Dengan suara Long Yin, paksaan yang kuat itu seperti penyeberangan meteor, dan semua yang ada di depannya hancur menjadi reruntuhan. Xiao Yunshan memandang mereka semua dengan dingin, tetapi dia tidak mundur. Tetapi sedikit melangkah di bawah kakinya, dan segera memukulnya. Mencicit, kicauan menusuk meledak, dan keduanya salah segera dihentikan. Tidak ada benturan keras terjadi, dan tidak ada suara keras yang dibuat, tetapi hasil antara keduanya sudah ditentukan. Hanya saja begitu cepat sehingga tidak seorang pun di tempat kejadian dapat melihatnya. Dengan bunyi gedebuk, Yuan Lao menekuk lututnya dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut, darah berdarah dari sudut mulutnya, tetapi wajahnya sangat tenang, seolah-olah dia sudah tahu hasilnya. Dan tidak begitu terkejut. Di belakangnya,
Xiao Yunshan berdiri terpaku di sana, di antara jari-jarinya sepotong Yin Hong dari Yuan Lao. Lagi pula, gagal, kalah. Jenggotnya sedikit bergetar, mata Yuan Lao kabur, tertawa terbahak-bahak, kamu masih pemenang. Sama dengan 100 terakhir dan satu pertempuran yang menentukan. Tanpa melihat ke belakang atau berbicara, Xiao Yunshan hanya berdiri di sana dengan tenang, diam-diam, wajahnya tidak peduli. Dan Ren Xiaoyun melihat mereka, tetapi mereka terkejut dan bahagia. Saya tidak berharap bahwa kekuatan dari persembahan besar ini begitu kuat. Untuk menghadapi orang tua yang begitu rumit, satu langkah untuk mengalahkan musuh adalah pedang langit dan naga. Sangat andal, terutama Xie Wuyu yang tertawa terbahak-bahak, hahaha. Apakah kamu orang tua akhirnya tidak bisa melakukan ini? Nah, sekarang ada penguasa Tian Xingzong untuk membantu, saya pikir siapa yang berani melawan saya? Tubuhnya bergetar, dan alis Yuan Lao bergetar. Tubuhnya sudah sangat lemah, tapi dia cukup kuat lagi. Tinjunya tidak bisa membantu tetapi matanya menjadi merah. Xie Wuyu, bahkan jika orang tua itu mati hari ini, dia pasti akan membuatmu jahat. Mengepalkan giginya dengan keras, Yuan Lao tiba-tiba mengangkat kakinya, tubuhnya meledak. Dan terbang ke Xie Wuyu. Telapak tangan yang keras memukul kepalanya dengan keras. Melihat ini, Xie Wuyu melihatnya, dan dia merasa takut. Dia sekarang diikat oleh 5 lelaki tua kurong, belum lagi menghalangi, dia bahkan tidak bisa berlari. Dengan telapak tangan ke bawah ini, dia benar-benar selesai, dan dia tidak dapat membantu menakuti wajahnya seketika. Melihat ini, Ren Xiaoyun tidak bisa tidak khawatir dan buru-buru berkata, pencerahan, jangan biarkan orang tua ini membunuh sekte-sekte yang jahat. Jika sekte Tianxing kita akan berada dalam kesulitan besar. Tiba-tiba, dengungan keras datang, dan Yuan Lao akan segera menghancurkan telapak tangan di kepala Xie Wuyu, dan kemudian memuntahkan darah dan tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah. Di belakangnya, 2 jari Xiao Yunshan bersama, memancarkan pedang yang tajam, wajah yang dingin. Pencerahan luar biasa. Melihat ini, Kurong Wu Lao tidak bisa tidak terkejut dan buru-buru memanggil. Pada saat ini, dengan suara keras, alam kering dan mulia mereka telah hancur, dan mereka berlima terbang bersama-sama, mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah dan langsung mendekam. Ren Xiaoyun tertawa keras, mengayunkan tinjunya yang penuh dengan Yuan Li, dan memandang kelima orang itu dengan jijik, lalu mendatangi Xie Wuyu dan tertawa kecil, Tuan Sekte Jahat. Oke, terima kasih, Ren Sekte Master karena telah saling membantu, tidak apa-apa sekarang. Mengepalkan tinjunya dengan hormat, Xie Wuyu menjadi marah, dan kemudian memandang Lao Yuan. Yang mendekam di bawah wajahnya, dengan ekspresi mencibir, dan berkata jahat, persembahan besar, maaf kamu kecewa, dan kamu belum bisa membunuhku. Mulai sekarang, Mo Chezong adalah duniaku. Tidak peduli siapa itu, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus mati, termasuk orang kepercayaanmu. Dengan itu, Xie Wuyu mengangkat tangannya, dan bayangan cakar hitam tiba-tiba terbang keluar, kemudian, dengan suara teredam. Dia melewati bagian depan Wong Rong tua yang terluka parah dan tidak memiliki perlawanan. Puff, tidak bisa tidak memuntahkan darah, dan Kurong Wu Lao perlahan-lahan kehilangan nafas, jatuh, hanya lidah yang lebih tua sebelum sekarat, diam-diam berkata, tempat suci yang luar biasa. Kami, 5 saudara, selangkah lebih maju. Buk, buk, buk. Suara jatuh bergema di depan telinga semua orang, dan persembahan besar juga terdengar. Namun, dia acuh tak acuh, sedih dan tidak bahagia, dan kemudian dia berdiri dengan dukungan yang kuat, tetapi wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum ceria, bergumam, Xiao Yunshan. Aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun, aku memberitahumu satu faktanya, saya juga memiliki pekerja magang. Dia jenius sejati. Suatu hari, dia akan melampaui kejeniusan semua orang. Orang tua itu sia-sia, tetapi orang tua itu memiliki murid jenius yang nyata, cerdas, berbakti, masuk akal, dan bermoral. Dengan mengatakan itu, mata Yuan Lao sudah sedikit lembab, tampaknya sebelum dia meninggal, dia ingin melihat muridnya lagi di akhir, tapi itu mengerikan. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia memandang Xie Wuyu di depannya. Dia segera menunjukkan ekspresi kemarahan dan menggertakkan giginya dan berteriak, Xie Wuyu, kamu memiliki setan tanpa jalan, dan Mo Zezong akan segera dibawa kepadamu dengan segala cara. Tempat. Diam, Pak Tua, alasan mengapa Mo Chezong sekarang menjadi Zong Sanzong benar-benar dibawa oleh saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Zuo Fan, dia hanya sepotong catur untuk saya, hanya saya yang bisa menggunakan Mo Chezong. Ambil puncak. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Xie Wuyu sangat marah, meraih bahu Yuan Lao dan mengguncangnya bolak-balik dan berteriak keras. Sangat disayangkan bahwa Yuan Lao tidak dapat mendengarnya sekarang, noda darah di sudut mulutnya secara bertahap mengering, dan hanya ada ejekan yang tak ada habisnya di matanya. Yuan tua, mati. Melihat lebih dalam pada tubuh dingin bertahap Yuan Xiao, Xiao Yunshan melihat kegilaan wajah Xie Wuyu,
Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak, Yuan Xinggang, kesedihan. Kau benar-benar sudah melewati batas. Apapun yang tersisa, engah. Namun, suaranya tidak jatuh, tapi dia tiba-tiba menggoncangkan tubuhnya, mengangkat tangannya untuk membelai perutnya, dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah. Pencerahan hebat, ada apa denganmu? Ren Xiaoyun kaget dan bergegas maju untuk membantu. Setelah perlahan melambaikan tangannya, Xiao Yunshan sekali lagi menatap tubuh Yuan Lao dengan dalam dan tertawa tanpa sadar. Oke, Yuan Xinggang, hampir 1000 tahun. Anda telah bertarung dengan saya selama 101 kali, tetapi dalam pertandingan ke-102, orang tua itu benar-benar kehilangan Anda. Orang tua itu menarik kata-kata sebelumnya, kamu tidak sia-sia, kamu jenius sejati di Shizu. Jenius lebih baik daripada orang tua untuk pergi ke Shuanglong Yuan untuk belajar. Xiao Yunshan menghela nafas dan berjalan keluar dengan kesedihan di hatinya. Ren Xiaoyun melirik sosok Xie Wuyu yang masih gila, merenung cukup lama, merasa bahwa masalahnya telah diselesaikan di sini, dia tidak peduli padanya. Dan dengan cepat mengikuti langkah persembahan besar. Tetapi pada saat ini, masih ada gelombang pembunuhan di luar, satu demi satu, untuk waktu yang lama. Chapter 786, Mentor. Malam angin musim gugur, api menjulang tinggi. Keluar dari ruang rahasia Patriark, Xiao Yunshan naik ke aula dan melihat ke bawah ke neraka Sura. Mendengar ratapan meratap di telinganya, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam-dalam. Dan hatinya benar-benar hilang. Ren Xiaoyun mengikutinya sepanjang jalan dan datang kepadanya, merenung sedikit, tetapi menundukkan kepalanya dan berkata, persembahan besar. Apakah Anda dan Mo Chezong persembahan besar adalah teman terbaik? Mengapa Anda begitu peduli tentang kematiannya? Tetapi jika Anda berteman, kenapa kamu? Apakah dia membunuhnya? Ren Xiaoyun mengatakan bahwa dia tidak berbicara pada akhirnya. Tetapi alisnya dalam dan wajahnya curiga. Xiao Yunshan meliriknya dan tidak bisa menahan tawa, kami bukan teman, sebaliknya, kami adalah rival. Saingan, ya, itu telah menjadi saingan selama hampir 1000 tahun. Tanpa sadar, Xiao Yunshan menatap kubah langit, matanya tertegun, dan dia sepertinya terperangkap dalam ingatannya, berpikir saat itu, Tian Xingzong dan Mo Chezong melakukan tes perbandingan disiplin. Pria tua itu, sebagai pemain unggulan nomor 1, secara alami diserang. Bahkan para murid elit, ketika mereka mendengar nama lelaki tua itu, merasa takut. Di arena, mereka dikalahkan sebelum pertempuran, dan banyak orang ada di sana, pada saat itu. Lelaki tua itu dengan bersemangat mengatakan bahwa Mo Chezong semuanya pengecut dan murid-murid mereka. Saya tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi kemudian saya bertemu anak ini. Ibadah besar Mo Chezong, ya, tapi dia tidak mengatakan itu adalah pengabdian pada saat itu, bahkan bukan murid biasa, tetapi hanya tukang. Dengan terkekeh, Xiao Yunshan berkata pelan. Pada saat itu, seorang murid yang berguna berani menantangku. Aku secara alami menurunkannya dengan mudah tanpa meletakkannya di mataku, tetapi pada akhirnya aku mendapat masalah. Tidak lebih dari 10-20 tahun, dia selalu meminta saya untuk membandingkan dan merasa terganggu. Saya mengatakan apa yang Anda lakukan sebagai tukang, dia mengatakan bahwa dia akan merevitalisasi Zongmen di masa depan, jadi dia harus terus menantang batas kemampuannya. Saya tertawa pada waktu itu. Batas Anda jauh lebih tinggi, Anda menjadikan saya sebagai tujuan, Anda tidak dapat mencapainya dalam hidup Anda. Tetapi dia masih keras kepala dan menghabiskan waktu bersama saya. Awalnya saya bermain dengannya, itu bukan masalah besar, hanya bosan untuk lulus. Tapi kemudian, saya sangat terancam. Bocah ini, fisik yang buruk, mendekati saya langkah demi langkah. Saya tidak yakin, juga saya telah mengatakan banyak hal dan mengatakan Anda adalah pemborosan, tidak ingin menyakiti saya sedikit rambut. Akibatnya, dia masih mengkonsumsi saya, dan kadang-kadang saya benar-benar ingin membunuhnya. Dia sepertinya sadar akan hal itu, tetapi sebaliknya, itu mengganggu saya, jika saya membunuhnya karena itu, bukankah itu membuktikan bahwa aku takut padanya? Nenek adalah beruang, hehehe. Dia juga layak, tapi kemudian ternyata aku memang takut dikalahkan olehnya. Seorang tukang sebenarnya memaksa seorang jenius untuk terus berlatih menjaga posisinya agar tidak dibatalkan. Sangat konyol untuk melampaui dan memikirkannya. Tapi kemudian, saya benar-benar dipaksa untuk berlatih dengannya. Sayangnya, dengan cara ini, setelah waktu yang lama, ia telah menjadi musuh saya. Ngomong-ngomong, Xiao Yunshan hanya bisa tertawa terbahak-bahak, kemudian kami pergi dari ujian pribadi ke pintu ujian, untuk melihat siapa yang dapat membawa pintunya ke posisi yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun ia menjadi pemujaan besar bagi Mo Chezong, saya juga menjadi setelah persembahan besar Tian Xingzong, tetapi perbandingan kami tidak pernah berhenti. Saya juga sudah terbiasa dengan tahun-tahun bersamanya. Sekarang orang lain telah tiba-tiba pergi,
Orang tua itu merasa sedikit tersesat, bahkan kesepian, dan tidak ada yang akan berbicara dengan orang tua itu di masa depan. Berjuang. Itu masalahnya. Aku tidak bisa menganggap ibadat Moche Zongtai ini sebagai legenda. Sangat menginspirasi, Ren Xiaoyun mengangguk dengan jelas dan memuji. Dengan mencibir, Xiao Yunshan menghela nafas tanpa daya. Dia adalah orang yang luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa generasi masa depan tidak berebut. Demi ketenaran dan kekayaan, nenek moyang yang baik terkoyak. Ini adalah kejahatan, tidak peduli seberapa berbakatnya, itu harus ini benar-benar orang awam, bukan yang besar. Itu benar, orang seperti ini yang adalah suzerain, kita dapat yakin, hahaha. Tidak bisa menahan tawa, mata Ren Xiaoyun penuh cahaya yang baik, sepertinya Zizu memegang. Mengangguk sedikit, Xiao Yunshan bergumam, memang, sebagai lawan, tuan mereka secara alami tidak kompeten mungkin. Setelah insiden ini, Xie Wuyu berada di Sekte Moche, dan diperkirakan bahwa mereka akan diabadikan oleh batu untuk memegangi pegangan mereka, tidak peduli betapa sulitnya. Ditampilkan secara acak, Zong Sanzong, hahaha, Mo Chezung masih sangat awal. Sayang sekali Yuan Singgang bekerja keras sepanjang hidupnya, sayangnya. Kenapa, kamu menyesal dengan tawaran besar ini? Tidak, menggelengkan kepalanya perlahan, Xiao Yunshan berkata dengan tenang, meskipun aku secara pribadi tidak ingin dia mati. Tetapi demi sekte, aku akan menembak tanpa ampun ketika dia harus. Dia harus sama, yang juga merupakan apa yang kita dulu janji itu. Orang tua itu tahu yang terbaik. Mengangguk sedikit, Ren Xiaoyun menghela nafas ke dalam. Dua musuh besar ini adalah orang-orang yang luar biasa. Melihat gambaran besarnya, mereka sangat manusiawi. Dan mereka adalah musuh sekaligus teman. Jika Anda bisa rukun, ini adalah cerita yang bagus. Sangat disayangkan bahwa sebelum kepentingan Zongmen, seseorang harus selalu berkorban. Dari sudut pandang ini, pemujaan besar Mo Chezong tidak bisa sepenuhnya dibunuh oleh Xiao Yunshan. Sebaliknya, itu lebih banyak dibunuh oleh kejahatan dan tidak dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa dia memiliki murid lain. Dia tampaknya sangat dihormati. Siapa orang itu? Aku tertarik melihatmu. Tiba-tiba, Xiao Yunshan memandang Ren Xiaoyun dan bertanya. Sedikit merenung sedikit, Ren Xiaoyun perlahan menggelengkan kepalanya dan membungkuk, berkata, persembahan besar Qiyun, murid di mulutnya, mungkin adalah pelamun luar biasa di pertemuan Sangyong. Tapi, Anda mungkin tidak melihatnya sekarang? Oh, kenapa? Dengarkan Evil Wuyu, dia ditangani oleh Sekte Keadilan Langit dan Bumi, jadi. Oke, kamu tidak harus mengatakannya. Perlahan-lahan melambaikan tangannya. Xiao Yunshan menghela nafas, tangan dari 3 sekte terakhir, orang itu harus mati. Sayangnya, murid yang dihormati orang tua itu benar-benar ingin melihat. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yunshan berbalik dan menghilang. Hanya menyisakan Ren Xiaoyun yang masih berdiri di sini diam-diam, mendengarkan jeritan di bawah, melonjak. Di sisi lain, di hutan Housan, murid-murid seperti Gu Yihu, Qi Changlong, Yuer dan Kui Wolf semua jatuh ke tanah dengan lembut, wajah mereka mengacak-acak, dan mereka menatap sosok di depan. Mengertakkan gigi mereka dan berkata, Green Scorpion, kamu meracuni kami, ya? Kenapa kalian tidak menggunakannya sedikit sekarang? Hahaha, tanpa sadar, Green Scorpion memandangi orang-orang di tanah dengan jijik, dan ada 2 penatua pintu di sebelahnya, yang semuanya memiliki senyum sinis. Meraih tinjunya dengan keras, Qi Changlong berteriak keras, kalajengking hijau, mengapa begitu bagi kita? Kamu berani memulai dengan kami. Mereka akan menemukan kebenaran segera setelah ibadat besar, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Bailian juga berteriak dan mengancam. Mendengar ini, ketiga kalajengking hijau saling memandang, tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak, hahaha. Persembahan besar? Mereka sekarang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka masih bisa mengendalikanmu? Lihat raungan di depan gunung, apakah itu Huo Guang? Ruang utilitas sudah berakhir. Apa maksudmu dengan itu? Murid mata itu bergetar tanpa sadar, dan harimau hantu itu meraung. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Green Scorpion terkekeh dan berkata, bagaimanapun, kamu akan mati dalam beberapa saat, aku akan menjelaskannya padamu. Faktanya, pertempuran hari ini, Tuan dan aku telah merencanakan untuk waktu yang lama. Yang disebut kayu Siu Yulin, angin akan menghancurkannya. Apakah Anda mengikuti Zuo Fan sepanjang jalan? Pada pertemuan Sangyong, Anda juga telah menunjukkan pusat perhatian. Namun, seseorang seperti dia yang berkelahi pasti akan membangun banyak musuh, dan pada saat itu, saya akan atas perintah Tuan. Diam-diam hubungi Zuo Fan yang tersinggung ini untuk mempersiapkan pertempuran hari ini. Seperti surga dan bumi, sekte benar, pergilah untuk bertarung melawan Zuo Fan sekarang, Tian Xingzong dan Suan Tianzong bekerja sama dengan kami di dalam dan di luar.
untuk memberantas semua kamar miscellaneous Anda dan orang-orang kepercayaan Zuofan untuk menghindari masalah di masa depan. Sayangnya, sayang sekali untuk mengendalikan binatang buas itu. Orang-orang Zong di pertemuan Sangyong sudah pergi, dan aku tidak bisa menghubungi mereka untuk sementara waktu. Lupakan saja, tidak apa-apa untuk merindukan mereka, hahaha. Apa? Apakah kamu semua di dalam dan di luar? Qi Changlong berteriak tanpa sadar, tapi dengan cara ini, Akademi Xuanglong pasti akan campur tangan. Qi Changlong baru saja meraung. Dan sebelum dia selesai berbicara, Green Scorpion melambaikan tangannya dan mencibir, apakah Anda pikir kami tidak memikirkan ini? Bahkan Anda yang bermain Suan Tianzong harus menemukan kebenaran, belum lagi kami ngomong-ngomong, Zuofan, Suzerain, hanya duduk kurang dari sehari, siapa yang bisa mengakuinya? Sekarang Sekte Tianxing dan Suan Tianzong memainkan spanduk untuk Mo Chezong kita, dan Xie Wuyu masih menjadi suzerain. Zuofan masih memilikimu, tapi dia hanya pemberontak. Gugatan ini, kemanapun kita memukul, kita semua memiliki pijakan, hahaha. Murid mata tidak bisa membantu tetapi kondensasi, dan ketika mereka mendengarnya, mereka semua tampak bermartabat, menggigit gigi mereka dengan erat, tetapi mereka terdiam. Karena menurutnya, Xuanglong Yuan benar-benar terlibat dalam urusan internal sekte. Juga, tuanku telah mempersiapkan proyek ini untuk waktu yang lama, dan telah menanggung beban penghinaan. Karena dia telah menghitung, dua orang kuat seperti Zuofan dan Xie Wuyu akan bersama cepat atau lambat, dan sekarang ini tidak terduga. Bagaimana, apakah batu tuanku menawarkan lebih dari Zuofan? Alisnya terangkat, dan Green Scorpion bangga, dan kemudian berdiri di kaki semua orang, perlahan-lahan mengangkat pukulan penuh Yuanli. Dan mencibir, Qi Changlong, kataku, murid pertama Zongmen adalah milikku cepat atau lambat. Sekarang saya menghapus Anda, ini 100. Bam-bam, namun, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia mendengar 3 suara keras, dan 3 pilar darah bergegas keluar. Green Scorpion mengguncang tubuhnya, mengeraskan kepalanya dan melihat ke bawah, tetapi dia melihat lubang darah di dadanya tiba-tiba muncul, dan kemudian berbalik untuk melihat. 2 tetua lainnya telah jatuh ke tanah, dan dadanya juga penuh darah. Mendongak, saya melihat sosok yang akrab menatapnya dengan dingin, kamu. Penatua yang hebat. Bagaimana bisa? Kalajengking hijau, kamu, terlalu banyak bicara, atau kamu akan sudah memilikinya. Haha. Tentu saja masih muda, sudut mulut melintasi lengkungan yang aneh, dan mata sesepuh itu melintas tajam, dan tiba-tiba dia terjepit. Yin Jue, elang setinggi 10 kaki terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian menyapu kedua mayat itu, meraih roh mereka berdua, dan menghancurkan mereka. Segera setelah itu, elang menyambar kalajengking hijau yang lemah lagi, dan ketika dia akan membuat wajahnya tampak pucat, dia berseru, tunggu, bukankah kau di dalam pintu kami? Bagaimana mungkin? Ya, tapi, ada sinar yang bijak di matanya, dan si tua berteriak, tapi pertama-tama, lelaki tua itu adalah penguasa harimau hantu. Chapter 787, Chess. How, kicauan tajam terdengar, dan Falcon mendatanginya dalam sekejap mata. Ketika kalajengking hijau melihat ini, dia ketakutan. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari tubuh yang terluka parah. Tetapi jika Anda ingin menghadapi pertempuran, Anda baru saja diserang oleh serangan itu. Dan vitalitasnya terluka parah. Tidak ada kemungkinan konfrontasi. Jadi, tidak mungkin, Green Scorpion dengan tergesa-gesa meminta belas kasihan. Tunggu, Penatua, aku tahu hantu harimau adalah muridmu. Aku tidak ingin menyakitinya. Apa kamu bocah 3 tahun? Tanpa tahu bagaimana harus tertawa, para tetua mencibir mengejek kualifikasi harimau hantu tidak lemah. Bagaimana Anda bisa dengan mudah menyelamatkan hidupnya jika Anda ingin menjadi murid pertama Zongmen? Praktek pemujaan batu dan pintu dalam sangat jelas bagi orang tua itu. Bahkan jika Anda melihat wajah orang tua itu dan tidak berani menyakiti harimau hantu, tetapi bagaimana dengan roh jahat? Temperamennya, orang tua itu tahu lebih banyak daripada orang lain. Bagaimana dia bisa dengan mudah melewati hubungan? Untuk alasan keamanan, orang tua itu masih membawanya pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, mata tetua itu berkedip tajam, dan segel anak buahnya berakhir, ditambah 3 poin kekuatan, ujung tajam antara cakar elang raksasa bahkan lebih tajam. Dengan sekejap, ia melewati tubuh kalajengking hijau. Ketika terbang ke langit lagi, sudah ada seekor laba-laba hijau dengan kuat di bawah cakar, tapi itu adalah semangat kalajengking hijau. Penatua hebat, tidak, tolong lepaskan aku. Green Scorpion melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak memohon belas kasihan. Namun, dia tidak menunggu kata-katanya selesai, tetapi mendengarkan teriakan di udara, laba-laba itu terkoyak-koyak oleh elang raksasa dan menghilang ke udara, benar-benar hilang. Kalajengking hijau juga kosong dari matanya, dan dia tidak bisa lagi berbicara, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tanpa bunga. Melihat dengan dingin pada mayat di bawah,
sesepuh tua itu dengan sinis tersenyum dan berkata, jangan orang tua itu hanya mengatakan. Jangan memperlakukan orang tua itu sebagai anak berusia 3 tahun. Apakah orang tua itu meninggalkan hidup Anda dan menunggu balas dendam Anda di masa depan? Setelah itu, Penatua bergegas naik dan datang ke harimau hantu dan orang-orang lain. Dalam cahaya tangannya, botol porselen kecil muncul, menuangkan beberapa pil dari dalam. Dan memberi mereka satu persatu. Ini penangkal racunnya. Ambillah, dan penyesuaian kurs akan baik-baik saja dalam sekejap. Kata si tua besar dengan tenang, matanya tenang. Ketika semua orang melihat bahwa dia baru saja menyelamatkannya, dia tidak lagi ragu, dan segera menelan eliksir, dan mulai berolahraga. Setelah 1/4 jam, tubuh semua orang juga bisa bergerak dan bergerak dengan bebas. Qi Changlong memandang Big Elder dan langsung bertanya-tanya, Great Elder, apa yang terjadi? Sebelumnya, Green Scorpion mengatakan bahwa penyembah besar meminta kita untuk datang ke pelatihan khusus ini, tetapi tiba-tiba dia menembak dan menyerang dengan kabut beracun. Dan kemudian kami mendengar teriakan di kejauhan, seperti katanya, mereka harus bekerja sama di dalam dan di luar untuk mengundang musuh asing untuk menyerang. Bagaimana dengan persembahan besar? Ya, semua yang dia katakan benar. Tanpa sadar, dengan desahan panjang, para tetua menggelengkan kepala mereka tanpa daya, persembahan batu itu berpandangan jauh ke depan. Kali ini telah menjadi tuan dari Sekte Tianxing. Aku takut persembahan besar sudah terlalu sengit. Dia mengertakkan giginya dengan keras. Qi Changlong mengerutkan kening dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata dengan kebencian. Aku tidak bisa memikirkan batu yang diabadikan demi kekuasaan, jadi dia membuat pengkhianatan sekte ini. Ada juga pengkhianat sekte, ada juga kejahatan Wu Yu. Ini adalah mantan penguasa sekte ini, dan dimasukkan ke dalamnya, yang benar-benar tidak tahu malu. Iya. Itu semua dipikat oleh ketenaran dan kekayaan. Jika Xie Wuyu tidak muncul, Si Feng tidak berani melakukan ini. Tetua juga membelai jenggotnya dan sedikit mendesah. Bai Lian menatapnya dalam-dalam, merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, Penatua yang hebat, Anda harus bersama mereka, mengapa? Bahkan jika Anda hanya mengatakan itu untuk harimau hantu, tetapi mengapa Anda tidak memberitahu terlebih dahulu? Ensign mereka. Bai Lian, apakah kamu curiga tuanku juga orang yang menjual leluhur? Murid mata melotot, dan harimau hantu menatapnya dengan marah. Jangan lupa, Tuan. Dia baru saja menyelamatkan hidup kita. Tanpa berbicara, Bai Lian tidak melihat harimau hantu, hanya menatap dari dekat ke arah tetua. Menunggu penjelasannya. Sedikit berpikir, ada sentuhan kesedihan di wajah sesepuh itu, mengangguk dan berkata, ya, lelaki tua itu memang seseorang di pintu bagian dalam, dan itu sama dengan pemujaan batu. Namun, tujuan kami berbeda. Pemujaan batu ingin mengendalikan sekte. Master Dakuan, orang tua itu hanya ingin memiliki lebih banyak sumber daya budidaya untuk melatih murid-muridnya. Jika itu hanya perkelahian klan umum, orang tua dan teman lamanya secara alami akan berdiri bersama mereka. Sayangnya, kali ini dia menjual sekte, tetapi orang tua itu tidak mungkin untuk bersamanya lagi. Namun, Si Fengxi cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sebelum berkolaborasi dengan Tianxing sebelum letusan terakhir, semua tetua batin kita tidak tahu tentang hal itu. Seluruh proses sepenuhnya dilakukan oleh Si Feng dan Green Scorpion Master. Setelah kami mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Pria Zong sudah jatuh, dan banyak orang tidak punya pilihan selain berdiri bersamanya lagi dan membuat kesalahan. Orang tua itu menebak bahwa Xie Wuyu berkuasa lagi, dan dia pasti akan membersihkan pasukan Zuo Fan dan harimau hantu. Sulit untuk melarikan diri dari kemalangan, jadi itu hanya melawan air. Apakah Anda percaya atau tidak, tetapi orang tua itu melakukan segalanya untuk muridnya. Tuan, harimau hantu mendengar air mata di matanya dan bergerak. Bai Lian dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk sedikit, percaya padanya. Karena semua orang tidak dapat menemukan alasan, mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya alasan adalah bahwa jika dia ingin menyelamatkan harimau hantu, dia harus menyelamatkan teman-temannya sebanyak mungkin, semakin banyak orang, semakin dia bisa saling menjaga. Dan semakin besar peluang harimau hantu akan selamat. Ini untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan diri sendiri. Oke, ikut dengan orang tua itu. Pria tua itu membawamu pergi dari Zongmen secara diam-diam. Mulai sekarang, kita semua jalan. Untuk bertahan dan mengatasi pembunuhan jahat, kita harus bekerja sama dengan tulus. Setelah menjelaskan semuanya dengan jelas, Penatua itu batuk sedikit, dan tiba-tiba terlihat pucat. Mengeluarkan suara yang samar. Tapi begitu suaranya jatuh, Qi Changlong menjentikkan lengan bajunya, menatap langit yang jauh dengan api, dan menggertakkan giginya, tidak. Kakekku mereka masih. Sekarang aku tidak bisa menyelamatkan hidupku, masih bisakah aku mengelola begitu banyak? Namun, sebelum dia selesai, Penatua berteriak keras.
Sekarang daerah itu sangat dikelilingi oleh Tuan-Tuan Tian Xingzong dan Xuan Tianzong, dan mencoba untuk bergegas sangat sulit. Tapi kakekmu ada di dalam zong itu juga Master Langka, mungkin masih ada kesempatan untuk bergegas keluar. Tetapi jika Anda kembali, mereka harus merawat Anda, bukankah itu akan menjadi beban bagi mereka? Dari sudut pandang orang tua, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri, tetapi Anda telah menyelamatkan kakek Anda, tetapi Anda telah menyelamatkan kakek Anda sekarang. Bibir tidak bisa menahan guncangan sedikit, Qi Changlong mencengkeram telapak tangannya dengan ganas, dan akhirnya menyebar dengan lemah. Bai Lian memalingkan muka dan memahami perasaannya, dan juga menundukkan kepalanya dengan sedih. Melihat ini, orang-orang lainnya menggigit bibir mereka dengan enggan, dan ada kebencian yang tak ada habisnya di hati mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Melirik semua orang dengan dingin, si penatua berkata dengan ekspresi kosong, dan berkata dengan ringan, cepatlah jika kamu bisa mengetahuinya. Dan biarkan aku pergi jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Kamu tidak akan berpengaruh jika kamu tetap tinggal. Ketika kata-kata itu jatuh, yang lebih tua berbalik dan mengatur punggungnya ke arah langit yang menyala-nyala. Semua orang ragu-ragu sedikit, tetapi juga mengepalkan gigi mereka, mengikuti. Para penatua itu benar, mereka tidak berdaya sekarang, dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mengubur kebencian ini di hati mereka. Di masa depan, biarkan pengkhianat ini membayar darah dan darah. Di sisi lain, 10 mil jauhnya dari Mo Chezong, di hutan yang gelap, ketiganya Yangsha, Yinsa dan Guisa berlari dengan terengah-engah. Mereka berhenti setelah melihat bahwa tidak ada tentara yang mengejar di belakang mereka. Kasar, aku nenekmu, apa yang terjadi, mengapa ini membingungkan, Zongmen ditangkap? Yangsha tampak bingung dan menatap dua lainnya. Dua lainnya juga menggelengkan kepala mereka tanpa daya, mengatakan bagaimana saya tahu? Alice mengerutkan kening dalam, Yang Xia memalingkan muka ke tempat Ben melarikan diri, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya, tetapi itu lebih diragukan, dan dia bergumam. Tempat saya tinggal selama ratusan tahun akan hilang sekaligus. Saya orang yang melakukan ini, Zhou Xiong dari Shizu, Lao Su akan pergi ke Akademi Suanglong untuk menuntut mereka. Berapa banyak kebencian yang harus mereka hancurkan? Yang Xia, ada sesuatu yang salah di sini. Pada saat ini, Yinsa dengan lembut menyentuh dagunya, tetapi dia mengerutkan keningnya. Cukup beralasan bahwa tidak ada yang berani menjaga biara Sangyong kecuali itu adalah kekuatan di luar Shizu. Aturan. Tanpa sadar, Yang Sa mendengarnya dan tiba-tiba panik, maksud Anda, ini dilakukan oleh orang-orang dari negara lain? Kentut, namun, begitu suaranya jatuh, dia berteriak keras. Dan pada saat yang sama angin kencang muncul di belakangnya. Tanpa sadar terkejut, Yang Sa dengan cepat berbalik dan berteriak, tidak, ada serangan musuh. Sentuh. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan massa lemak Yang Xia berdiri di tanah tanpa henti. Tetapi penyerang diam-diam itu telah dipukuli oleh telapak tangan dan jatuh ke tanah. Dengan kepulan, aku tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah. Hei, sangat lemah. Tak terkendali, Yang Sa tidak bisa membantu mengedipkan matanya yang bingung, dan kemudian dia sangat gembira, dan berlari ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya, hahaha. Pengejaran itu benar-benar menemukan orang yang begitu lemah, dan itu jelas diberikan kepada Lao Ziqiu. Apakah Anda yang ingin Lao Su membunuh mereka? Kenapa, jika lelaki tua itu tidak terluka serius, bagaimana mungkin dia dikejutkan oleh lelaki gemukmu yang sudah mati? Pria di lantai berlumuran darah, rambut abu-abunya acak-acakan. Dan dia menutupi pipinya sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi suaranya sangat akrab. Setelah mendengar ini, ketiga Yang Xia tidak tahu bahwa mereka terkejut. Mereka bergegas ke depan dan menyingkirkan rambutnya yang berantakan, dan kemudian berteriak, mengapa kamu, Bai Fengzong, mengapa kamu ingin menyerangku? Yang diimpor akan membahayakan saya? Iya, pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu, tidakkah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Tanpa sadar mendengus. Dan penyembah kulit putih menggertakkan giginya dan memandang mereka bertiga. Ketiganya bingung sejenak, dan semua menggelengkan kepala dengan polos. Dengan senyum sinis, Bai Feng dengan cemberut mencibir, berpura-pura, hanya berpura-pura. Bagaimana kamu tidak tahu rencananya ketika kamu begitu baik dengan orang itu? Sayangnya, jika kamu sudah tahu ini, kamu seharusnya mengambil keuntungan dari situasi untuk membunuhnya. Pengurus rumah tangga Fuzuo adalah satu-satunya. Bai mengaku sesaat menyesal, tetapi mereka bertiga bahkan lebih bingung. Siapa yang kamu bicarakan? Dia sedang berbicara tentang sekte ini, penguasa sejati Mo Chezong. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar, tetapi mendengarkan suara memecah langit. Xie Wuyu muncul di depan 4 orang dengan puluhan master virtual.
Chapter 788, Cut Off. Melihat dengan dingin pada penawaran putih Zheng Bai, Xie Wuyu tidak bisa menahan senyum untuk menunjukkan senyum yang aneh, dan mencibir, Pak Tua Bai, Anda cukup mampu bertarung. Tetapi Anda bergegas ke sini baiklah. Datang dan bunuh dia, ya. Setelah mereka mendengarnya, mereka membungkuk dan mengepalkan tangan mereka, dan mereka melangkah maju. Tetapi ketiga Yangsha benar-benar terpana, dan dengan cepat melambaikan tangan mereka. Tunggu, ini, apa yang sedang terjadi? Wuyu, mengapa Anda ingin membunuh korban putih? Sekarang Zhongmen diserang, apa yang tidak bisa Anda lakukan? Setelah melawan musuh asing terlebih dahulu, apakah kita berdiskusi? Bertahan melawan musuh asing? Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Bai Sun memandang Yang Yangsha dengan jijik, dan mencibir, Yang Fati, orang tua itu mengira kau bersamanya. Dia muncul di sini untuk menghancurkan jalan orang tua itu, dan segera ingin membunuhnya. Kamu, tapi aku tidak menyangka kamu bodoh. Hahaha, musuh asing macam apa? Tanpa pencuri, di mana musuh asing itu? Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan menatapnya dengan wajah aneh di wajahnya, terkejut dan berkata, bagaimana menurutmu, pencuri rumah? Sambil tersenyum, Bai tidak menawarkan apa-apa, tetapi memandang ke arah Xie Wuyu, penuh penghinaan. Matanya dingin, Xie Wuyu perlahan menyentuh hidungnya, dan niat membunuh telanjang melintas di matanya. Pak Tua Bai, sekte ini adalah penguasa sebenarnya dari sekte Moche. Anda ingin mengambil tahta saya, pencuri sungguhan. Tak tahu malu, memimpin sekte luar ke sekte, membantai murid yang sama, tetapi tidak tinggal satu. Kirim pemburu ke Gatemen yang melarikan diri, dan potong rumput dan akarnya. Apakah orang seperti kamu layak menjadi bangsawan? Benzong hanya mengundang Sovereign dan Rensek untuk mengirim pasukan untuk bergabung dalam kekacauan. Ini juga dipaksakan oleh geng arogan Anda. Mata sedikit menyipit, dan Xie Wuyu mengertakkan gigi, di mana Zong ini lakukan? Buruk, Anda lebih suka mendorong anak yang telah di klan selama 5 atau 6 tahun, dan mengubah aturan klan, tetapi juga mengusir klan ini dari kekuasaan? Kamu kejam, kamu hanya tahu jalan intimidasi, tidak ada toleransi bagi orang-orang, sudah lama berserakan, dan tidak layak naik ke posisi tinggi. Sekelompok kepala iblis tua. Apakah kamu benar-benar layak untuk berbicara tentang kebenaran dengan forum ini? Kami adalah Mo Zong. Tidak ada cara kejam untuk berurusan dengan kepala iblis selamamu. Bagaimana kamu bisa terkejut? Apakah peraturan Zongmen bahkan lebih penting? Xie Wu Yue, ini adalah kekuranganmu. Hal yang sama adalah metode yang sulit. Zuo Fan dapat melakukan sesuatu yang meyakinkan, kamu hanya perlu mengintimidasi trik. Tidak ada sihir, tidak ada masalah besar. Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok, Xie Wu Yu tidak bisa membantu tetapi meraih tinjunya dengan ganas, dan murid ganda juga menjadi merah darah, mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah alasan yang sama, kamu geng tua, sama seperti orang tua. Hehehe, pada akhirnya, hanya saja saya mengubah undang-undang untuk membiarkan saya mundur dan mendorong Zuo Fan ke atas. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan, dan kemenangan terakhir masih satu ini, mari kita mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Xie Wuyu menginjak kakinya dan bergegas menuju ibadah putih yang sudah lemah, dan meraihnya dengan keras di atriumnya. Kesedihan dahsyat dan paksaan sengit membuat persembahan putih gemetar dan berkibar di angin. Tapi persembahan putih masih menatap Xie Wuyu dengan keras, dan sudut mulutnya melewati lengkungan yang mengejek. Artinya seolah-olah mengatakan, Anda tidak akan pernah layak menjadi suzerain. Ini membuat Xie Wuyu semakin marah, dan kesedihan di tangannya menjadi semakin dan semakin ganas. Tampaknya jika dia memahami ini, dia akan mengambil seluruh hati orang lain. Tunggu, namun, pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar, dan tubuh kekar Yangsa menghalangi mereka berdua. Mencicit. Tubuh tidak bisa membantu tetapi mandek, dan sosok depan Xie Wuyu berhenti segera, dengan sepasang mata dingin, menatap sosok yang sudah dikenalnya di depan, dengan dingin berkata, pergi, tidak ada bulan, apakah ini benar? Tanpa menjawab kata-katanya, Yangsa hanya menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya dan berkata, apakah Anda mengundang sekte asing untuk masuk dan membunuh orang-orang hanya untuk mengambil posisi? Itu tidak mengambil posisi, itu mendapatkan kembali apa yang pantas aku dapatkan. Sentuh.
Sebelum dia selesai berbicara, Xie Wuyu telah dipukul dengan keras dengan pukulan di pipinya. Dan dia tidak bisa membantu tetapi menarik jarak 10 meter ke belakang sebelum dia bisa menghentikannya. Ada jejak merah terang di sudut mulutnya. Tinju gemuk yang diacungkan Yang Sa sedikit gemetar, tapi hatinya yang tahu kebenaran yang bahkan lebih gemetar. Pada awalnya, kamu bilang kamu ingin berkontribusi pada Zhongmen dan membawa Zhongmen ke posisi yang lebih tinggi. Itukah yang kamu lakukan? Tenggorokannya sedikit bergetar, dan sepertinya ada beberapa yang bergetar, dan Yang Xia hanya bisa mengaum. Dengan lembut menyeka darah di sudut mulut, Xie Wuyu perlahan mengangkat matanya yang dingin, dan berkata dengan ringan, karena saya telah membayar, saya harus mendapatkan pengembalian yang sesuai. Tidak ada alasan bahwa di bawah pemerintahan saya, Zhongmen telah memenangkan 3 kehormatan, tapi aku akan disingkirkan oleh bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Yang Fati, kamu lepaskan, jangan biarkan kamu membersihkan bersama. Langkah demi langkah, Xie Wuyu melangkah maju selangkah demi selangkah, dan napas dingin di tubuhnya perlahan-lahan menyebar. Niat berdegup, tidak bisa berhenti bergegas maju. Yang Fati, Anda harus tahu bahwa Anda tidak pernah menjadi lawan saya. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi melompat. Yang Xia menyusut ke belakang, sepertinya agak malu-malu, tetapi pada akhirnya ia masih mengertakkan gigi dan berteriak, Lao Su adalah penyembahan Mo Che Zong. Tidak ada alasan untuk melihat pendamping Zhongmen di Lao Su dibunuh di depan. Itu benar, kamu bisa mundur. Ini adalah perintah patriark. Sekarang, patriark ini, hadapi pengkhianat ini. Kentut, tepat setelah kamu menarik musuh asing ke klan dan membunuh orang-orang, kamu bukan lagi master klan. Teriak Yang Sa. Tubuhnya penuh momentum. Tubuh Xie Wuyu sedikit lamban, dan wajahnya bahkan lebih marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, bahkan kamu mengkhianati Lao Su. Begitu suara itu jatuh, Xie Wuyu menginjaknya dan bergegas melewatinya. Kelopak mata Yang Xia bergetar dan jantungnya menyusut, tetapi dia masih mengertakkan giginya, mengangkat dadanya, dan menyapanya dengan selusin taktik di tangannya. Bola api penuh kaki naik ke langit dan menabrak bulan jahat. Bintang jatuh, elemen bumi hanyalah jiwa. Itu benar-benar cocok dengan pria gendutmu. Semuanya bengkak dan tidak berguna. Pandangan sekilas di matanya mengilat mulutnya, menyeringai dan mencibir. Segera setelah itu, tetapi ketika mendengar bunyi nyanyian naga, seekor naga hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Wuyu, dan kemudian sentakan Jiao Tail bergerak menjauh. Dan bola api itu terbang keluar dengan sentuhan. Hanya sesaat ketika bola bumi menghilang dan kembali ke Yang Xia. Yang Sa juga mengguncang tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah, yang langsung merana dan tampak seolah-olah dia berantakan. Dia terluka parah dalam satu pukulan, dan perbedaan kekuatan antara keduanya seperti dunia yang terpisah. Pria gemuk, bunuh hidupmu. Tangan itu berubah menjadi cakar, Xie Wuyu meraih dada siang Yang Xia, dan niat telanjangnya untuk memancarkan cakar Jiaolong. Tidak bagus. Melihat ini, kedua Yin Sa terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xie Wuyu begitu kejam. Mereka tidak melepaskan saudara-saudara seperti Yang Xia selama ratusan tahun, sehingga mereka melangkah maju untuk berhenti. Namun, kekuatan mereka jauh dari menjadi saingan bagi Wu Yueyu. Tepat ketika mereka melepaskan jiwa mereka dan bergegas, mereka dijentikkan dan dijentikkan oleh naga Xie Wuyu, dan keduanya segera melukai dan memuntahkan darah. Membuatnya lebih sulit untuk bertarung. Zizizi, cakar tajam bersinar dengan cahaya listrik hitam, dan mereka akan tiba dalam sekejap mata. Bahkan, Yang Sa sudah merasakan pukulan tajam di wajahnya, dan itu menyakiti wajahnya. Mata Xie Wuyu juga menunjukkan senyum dingin, kejam dan ganas. Melihat semua ini, Yang Sa menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan menutup matanya. Aku masih sangat kewalahan. Karena aku masih kecil, aku tidak pernah memenangkanmu. Mengapa aku harus begitu sukses? Jika ini masalahnya, aku seharusnya tidak repot-repot menyelamatkan hidupmu di awal. Atau Lao Bai benar, seberapa baik perampasan kekuasaan yang kejam, sehingga menyelamatkan sekte agar tidak dikutuk seperti ini. Mencicit. Tiba-tiba, cakar kasar Xie Wuyu berhenti tiba-tiba, tepat di posisi dadanya. Sinar yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya, Xie Wuyu mengerang sedikit, dan sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Kemudian dia menarik cakar itu dan menjentikkannya ke belakang dengan tendangan, dan ketika dia menyentuh, dia menendang Yang Xia dari tendangan. Setelah berteriak, Yang Sa menabrak belasan pohon besar sebelum berhenti. Setelah dia berdiri, mulutnya penuh darah, dan 2 gigi kembung meludahkan. Gigiku, bibir menggigil, Yang Xia menutup mulutnya, dan mengutuk kesakitan. Bulan jahat-jahat, kau ingin membunuh, mengapa kau menyiksa Lao Su begitu, membuat Lao Su sakit? Saya juga melakukan yang terbaik untuk membuat Anda tetap hidup. Yang Fati, namun, suaranya yang keras belum selesai, dan teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Tanpa sadar, Yang Sa melihat ke atas,
tetapi dia melihat Xie Wuyuezeng menatapnya dengan bosan. Kemudian Xie Wuyu melirik Yinsa dan Guisa lagi, dan berkata dengan ringan, ada kalian berdua. Aku akan membiarkanmu pergi dulu hari ini, tapi mulai sekarang, kita akan memotong jubah kita, yang saya tidak berutang pada siapapun lagi. Ketika saya melihat Anda lain kali, saya tidak akan pernah berbelas kasih kepada pengkhianat Anda. Mengatakan itu, Xie Wuyu menjentikkan lengan jubah dan melambaikannya, dan lengan di kakinya tiba-tiba jatuh, dengan bunyi klik dan jatuh ke tanah. Tanpa melihat mereka lagi, Xie Wuyu melambaikan tangannya dan pergi. Hanya 3 orang yang tersisa, melihat potongan kain yang robek di tanah, menghela nafas tanpa daya, dan tiba-tiba merasa tersesat. Mulai sekarang, mereka bukan lagi saudara dengan bulan jahat. Bai Jingfeng mengambil napas dalam-dalam setelah melihat ketiga orang itu, dan kemudian membungkuk dengan hormat dan membungkuk, maaf, 3 persembahan, orang tua itu hanya salah paham denganmu. Kamu bukan kelompok, saling memandang, ketiganya tertawa getir dan mendesah. Iya, mereka tidak memiliki hubungan dengan Xie Wuyu mulai sekarang, mereka tidak akan bersama. Segera setelah itu, mereka bertiga mengambil persembahan kulit putih yang terluka serius dan melarikan diri dari tempat itu dengan cepat, jangan sampai mereka mengejar tentara. Xie Wuyu berkata untuk membiarkan mereka pergi, tetapi hanya kali ini, jika Anda menyentuhnya lagi, itu akan menjadi waktu berikutnya. Sejauh mana keempatnya dan seberapa jauh mereka berlari. Pada saat yang sama, beberapa korban yang tersisa juga berlarian panik, menghindari pembunuh yang dikirim oleh Xie Wuyu.